Kali ini gue punya referensi capture card yang cukup low budget biar kalian bisa live stream ataupun video conference menggunakan kamera yang cukup proper. Kira-kira apa produknya? Bumper dulu dong. Girl, I see your face everywhere. When I'm going out, you'll be there. Everything reminds me of you. I can't take no more. Girl, I think I'm losing my mind. Try to go to work, but I lost track of time. 'Cause everyone keep looking like you. I can't take no more. Selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan membahas tentang berbagai hal yang berkaitan dengan teknologi ataupun produksi konten kreatif. So, kalau kalian tertarik dengan topik tersebut, nggak usah ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Dan ya, kali ini gue kedatangan sebuah capture card dari brand Rexus dengan nama Rexus HD100, dan produk ini sendiri dijual secara resmi di Indonesia dengan harga Rp1.899.000. Buat yang belum tahu, fungsi dari capture card ini adalah untuk menerima data video yang dikeluarkan oleh kamera melalui port display seperti HDMI dan mendelivernya dalam bentuk data digital ke sistem PC atau laptop kita. Sehingga nantinya kita bisa menggunakan untuk live streaming atau video conference layaknya sebuah webcam. Nah, sebelumnya di kantor ST kita juga punya beberapa capture card dari brand Elgato, tapi Elgato mungkin adalah pilihan yang cukup pricey untuk beberapa kalangan. Harganya sendiri mulai dari 2,5 sampai 3,5 jutaan untuk capture card USB yang cukup simple. Tapi gue cukup suka dengan brand yang cukup pricey seperti Elgato karena memang memberikan kemudahan saat penggunaan. Jadi benar-benar plug and play tanpa perlu pengaturan-pengaturan driver yang merepotkan. Nah, yang menarik, capture card dari Rexus ini menawarkan kemudahan, tadi miringnya, dari Rexus ini menawarkan kemudahan yang sama tapi dengan harga yang lebih affordable dibandingkan Elgato. So, apakah capture card dari brand lokal ini worth it untuk kalian beli? Oke, ikutin video ini sampai habis karena gue akan menjabarkan hasil dari pengetesan gue. Pertama, gue mau bahas soal fisiknya dulu. Capture card ini cukup simple, berukuran cukup kecil dengan bentuk kotak seperti ini. Build quality-nya bukan yang terbaik, bukan yang terasa mewah, masih terasa cukup plastiki, tapi paling enggak build-nya ini cukup rapi dan terasa seperti produk yang proper. Dia juga memiliki lubang ventilasi yang diklaim bisa mengurangi beban panas saat dalam pengoperasian. Di sisi depan ada dua port HDMI atau HDMI, satu untuk input sebagai penerima data video, mungkin dari kamera atau dari game konsol yang mau kalian streaming, dan satu lagi adalah output HDMI untuk pass through. Kalau kalian mau gambar yang diterima dia ditampilkan lagi ke monitor atau semacamnya. Tapi perlu diingat kalau inputnya ini dia mendukung resolusi 4K, tapi HDMI pass-through outputnya itu hanya mendukung Full HD aja. Jadi mungkin bisa jadi catatan buat kalian yang mau deliver videonya ke monitor lagi. Di sampingnya ada headphone jack kalau kalian tertarik buat memonitor audio langsung dari si capture cardnya. Tapi gue sih nggak pakai fitur ini karena lebih enak monitor langsung dari PC atau laptop kalian. Lanjut, di sisi belakangnya dia menggunakan USB Type-C untuk dihubungkan dengan USB di komputer atau laptop kalian. Kalian juga udah dapat kabel USB Type-C ke Type A-nya, jadi nggak perlu khawatir nyari-nyari lagi. Yang belum dapet paling kabel HDMI aja buat input video ke capture card-nya. Karena ini juga biasanya tergantung sama output device kalian. Mungkin dari full size HDMI yang banyak dipakai di laptop ataupun konsol, atau mungkin ada juga mini HDMI atau micro HDMI yang banyak digunakan pada kamera-kamera sekarang. Nah, untuk penggunaan sendiri gue bisa bilang experience gue dengan produk ini sangat baik. Penggunaannya benar-benar plug and play, nggak muncul isu sama sekali dari pertama gue coba, dan prosesnya sangat-sangat simple. Gue benar-benar cuma colok produknya ke laptop dan dia otomatis memproses penginstalan drivernya sendiri di background yang nggak makan waktu sampai 2 menit. Lalu gue sambung lagi dengan kamera via kabel HDMI dan data video langsung diterima oleh si laptop. Berhubung laptop yang gue pakai ini nggak ada webcam, jadi ketika gue colok si Rexus HD100 dan kamera gue, laptop ini langsung membaca sebagai satu-satunya sumber video input. Jadi kalau gue buka aplikasi kamera, gambar yang ditampilkan langsung dari kamera yang gue pakai, kamera proper yang terpisah dari si laptop ini. Kalian juga kalau mau ngecek pertama kali videonya masuk apa enggak, kalian bisa cek via app kamera di sistem Windows kalian.
Dan udah deh, kalau udah aktif kayak gini, kalian bisa live di platform kayak YouTube atau video conference pakai Zoom dengan menggunakan kamera yang cukup proper dan mendapatkan gambar yang terlihat sangat berkualitas. Karena memang kualitasnya sangat berbeda ketika kalian pakai webcam dibandingkan dengan pakai kamera yang proper. Paling kalau di laptop kalian udah ada webcam, kalian tinggal ubah aja video source di aplikasi atau platform yang bersangkutan biar source-nya itu dari si capture card Rexus HD 100 ini. Buat yang mau live stream di YouTube atau Instagram, pilih opsi yang pakai webcam aja ya. Nanti di dalamnya tinggal pilih video source ke capture card-nya Rexus. Jangan pakai mode RTMP atau RTMP karena itu lebih rumit. Itu buat kalian yang mau live lebih advance lagi, pakai aplikasi broadcasting dan mungkin mau pakai multicam atau layout-layout tertentu. Lalu soal experience selama penggunaan, gue juga sama sekali nggak mendapati isu. Pertama kali gue nyoba langsung live stream di YouTube dengan durasi hingga 56 menit. Jadi hampir 1 jam dan nggak ada isu seperti overheating ataupun masalah koneksi antara kamera dan laptop gue. Lalu gue juga sempat live ke Instagram sekitar 40-an menit dengan setup yang sama. Lalu sempat muncul notifikasi lost signal di akhir video. Tapi ternyata itu karena baterai kameranya habis, sedangkan si capture card-nya masih bekerja dengan baik di temperatur yang cukup terkendali, nggak kayak kameranya yang panas banget. Dan by the way, kenapa gue bisa bilang dia masih bekerja dengan baik? Karena begitu gue coba nyalain kameranya sebentar, karena baterai udah habis banget ya, jadi gue coba nyalain lagi, langsung videonya diterima di laptop gua. Tapi abis itu nggak lama, 10 detik kamera langsung mati lagi, no signal lagi. Jadi gue simpulkan kalau si capture card-nya masih bekerja dengan baik, jadi dia standby terus. So overall capture card Rexus HD 100 ini berhasil memuaskan gua. Penggunaannya yang mudah, performa yang stabil, dan harga yang cukup affordable dibandingkan pilihan lain yang ada di pasaran, membuat dia pantas untuk gua rekomendasikan buat kalian lirik. Buat yang mau bikin live dengan multicam juga harusnya aman. Kalian tinggal atur aja pakai streaming app kayak OBS dan semacamnya. Tapi itu perlu pembelajaran lebih lanjut ya, dan gue nggak akan bahas di video ini. Oke, paling segitu aja video dari gue. Semoga bermanfaat dan bisa jadi referensi buat kalian yang mungkin lagi mempertimbangkan untuk bikin live stream atau mau melakukan video conference dengan kualitas yang bagus biar memberi impresi yang keren pada klien kalian mungkin. Who knows? Yang jelas semoga bermanfaat, dan seperti biasa kalau ada koreksi, saran atau pertanyaan jangan lupa untuk taruh di kolom komentar. Dan seperti biasa juga jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel SM Media untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Itu aja, gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.